Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua murid, dan seluruh anak didik kami yang kami kasihi, mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 9 SMP, Sekolah Harapan Bangsa. Hari ini kita akan melaksanakan acara penutupan semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melewati dan menyelesaikan pembelajaran kita semester 1, walaupun pembelajaran yang kita lakukan secara daring. Adapun susunan acara kita pagi hari ini, yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Harapan Bangsa. Yang kedua, doa pembuka, dan yang ketiga, acara ibadah. Yang keempat, kata sambutan oleh kepala sekolah sekaligus pengumuman siswa berprestasi. Yang selanjutnya, pengumuman tutup semester 1. Dan yang terakhir, doa penutup. Baiklah, kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shalom
dan selamat pagi orang tua, wali murid, dan semua anak didik kami dari tingkat SD sampai dengan SMP, Sekolah Harapan Bangsa Batam. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa satu semester telah selesai. Teacher mengajak semua anak didik kami untuk datang kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa satu semester telah kita lewati dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan, terlebih di penghujung semester ganjil ini Tuhan, kami mulai melewati dengan penuh sukacita dan kasih akan Tuhan. Kami tahu Tuhan, di semester ganjil ini penuh dengan kesulitan karena kami mengikuti kegiatan KBM secara daring, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan, karena itu semua boleh terjadi atas kehendak dan kemurahan Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kami, sehingga semuanya bisa kami lalui dan kami ikuti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah penutupan akhir semester. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga nama Tuhan selalu termulia di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan selalu kami agungkan di setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan anak didik kami yang menonton ibadah ini secara live streaming, dan berkati para orang tua dan semua yang terlibat di dalam kegiatan KBM. Berkati Tuhan ketua yayasan, kepala sekolah, dan semua guru-guru yang mengajar secara online. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan yang selalu kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami setiap saat. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih dahulu Tuhan hapuskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada itu semua karena kebesaran Tuhan. Untuk itu, saya mengajak semua orang tua murid dan seluruh anak didik kami dan seluruh teacher-teacher, mari bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, hanya Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita angkat pujian ini, mari katakan alam semesta.
kasih Bapa. Hanya Engkau Yesus yang layak diagungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah bertahta di atas segala puji-pujian. Oleh sebab itu Tuhan, di atas puji-pujian kami Bapa, segala kelemahan saat ini Tuhan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam puji-pujian kami terjadi kegerakan, terjadi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah menyembah Tuhan, saat ini kita akan bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, mari katakan Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di
orang tua murid kami dan seluruh anak didik kami dan seluruh teacher-teacher dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak teacher semuanya untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita katakan kemenangan terjadi di sini. Katakan kembali, ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hak milik kata kasih karunia-Mu Bapa. Shalom, selamat pagi semua teacher-teacher. Shalom. Ya, selamat pagi juga saya ucapkan kepada semua orang tua murid dan wali murid, bahkan semua siswa teacher dari kelas 1 sampai kelas 9. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa.
Haleluya, teacher percaya semua orang tua murid dan anak-anak teacher yang ada di rumah pasti semuanya baik-baik saja. Amin. Baik anak-anak teacher yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teacher mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua murid dan siswa-siswi teacher yang berada di rumah yang menyaksikan live streaming ibadah ini. Biarlah kiranya setiap apa yang sudah kita saksikan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sungguh alangkah indahnya kita boleh bersama-sama sekalipun melalui virtual, namun saya percaya bahwa Tuhan kita menyatukan kita di dalam roh. Amin. Baiklah kita akan buka firman Tuhan untuk pada pagi hari ini yang ingin saya sharingkan untuk kita. Terambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Ya, teacher meminta untuk siswa-siswa teacher yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Dan dengan hormat juga saya mengundang untuk para orang tua murid boleh bersama-sama dengan saya kita membacakan firman ini secara bersama-sama. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Untuk kita judul perikopnya adalah nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmurnya. Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorai-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan yang sudah kita baca ini adalah nyanyian syukur dari pemazmur Daud yang disampaikannya kepada Allah ketika dia merasakan lawatan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel, dan ketika dia melihat setiap doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Nyanyian syukur Daud yang dia sampaikan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih Bapak Ibu dan teacher-teacher semua, bahkan anak-anak teacher, saat pagi hari ini teacher Ida mengajak kita supaya kita juga menyanyikan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan jika satu semester ini bisa kita lalui. Amin. Amin. Semua karena kebaikan, semua karena kekuatan daripada Tuhan. Bukan semata-mata karena kehebatan kita. Kita harus menyadari itu dan kita harus mengakuinya. Kita harus menyadari semua bisa kita lewati satu semester ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang tua murid kami yang sangat kami hormati, bahkan anak-anak teacher semua yang sangat teacher sayangi, bahkan teacher-teacher semua, rekan kerja di tempat ini yang saya hormati. Mari kita sama-sama belajar menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya, kita bisa lalui semua ini. Mari kita bersyukur, nyanyikanlah nyanyian syukurmu seperti Daud, sampaikan nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Daud katakan kiranya Allah mengasihani kita. Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan? Apa dasarnya kita menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan? Saya mengajak kita untuk melihat ayat yang kedua dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Mengapa kita perlu menaikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan? Ya,
Yang pertama kita boleh melihat di ayat 2 katakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Yang pertama karena Allah mengasihani kita. Semua katakan amin. Saya, Teacher Ida dikasihani Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah dikasihani Tuhan. Semua anak-anak teacher dari kelas 1 sampai kelas 9, semua dikasihani Tuhan. Bahkan teacher-teachermu semua juga dikasihani Tuhan. Tahukah kita bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari yang kita tahu? Tuhan mengasihi kita lebih dari yang kita bayangkan. Tuhan mengasihi kita lebih dari orang terdekat kita. Apa bukti Tuhan mengasihi kita? Tuhan mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan. Tuhan memberikan kasih, Tuhan memberikan pengampunan, dan Tuhan memberikan keselamatan bagi anak-anaknya. Betapa kita bangga kepada Tuhan. Makanya kita naikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Hati kita menyanyi, hati kita naikkan nyanyian syukur karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi teacher, anak-anak teacher semua. Ya, sekalipun mungkin ada orang yang tidak mengasihi kamu, tetapi ingat Tuhan mengasihimu. Lebih dari apa yang kamu bayangkan. Percaya? Amin. Setiap firman Tuhan harus kita percaya. Inilah yang menjadi landasan dasar kenapa kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Lewat pengorbanannya di kayu salib, mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dia berikan nyawanya, hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja yang berani memberikan nyawanya. Teacher mau tanya di sini, ada yang bisa berani berikan nyawanya untuk Teacher Ida? Aduh, Teacher Ida lagi sekarat nih, ada yang bisa gantiin? Atau saya aja yang gantikan Teacher Ida? Saya percaya pasti semua masih belum berani. Tetapi Yesus Kristus buktikan cintanya di kayu salib, buktikan kasihnya kepada teacher dan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita harus menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan memberkati kita. Setiap hari kita diberkati Tuhan. Setiap jam kita diberkati Tuhan. Tuhan pelihara kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tidak memberkati kita. Makanya jangan ada yang bilang saya tidak diberkati. Tidak boleh. Ya, bukankah berkat itu tidak hanya berbicara sebatas materi. Berkat itu bisa berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Semuanya itu adalah berkat Tuhan. Dan napas adalah berkat Tuhan. Amin. Jadi jangan ada di antara kita yang mengatakan saya tidak diberkati Tuhan. Itu sama dengan kita menghina Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Berkat Tuhan melimpah bagi kita. Berkat Tuhan melimpah bagi anak-anaknya. Makanya kita nyanyikan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang terkasih Bapak Ibu, ya, saya percaya tidak pernah Tuhan tidak memberkati kita. Contoh hal kecil saja, napas yang Tuhan beri, saya katakan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita pergi ke rumah sakit, kita melihat saudara-saudara kita yang terbaring di sana, mereka butuh napas, mereka butuh bantuan pernapasan. Tetapi kita bisa menghirupnya saat ini karena kita sehat, kita bisa menghirupnya sepuas kita, semua berkat Tuhan. Amin. Jadi saya rindu Bapak Ibu orang tua murid, jangan ada yang berkeluh kesah, saya tidak diberkati Tuhan. Kenapa hidup saya sedih seperti ini? Jangan, stop. Semua kita diberkati Tuhan. Mulai hari ini mari kita belajar perkatakan, saya diberkati Tuhan. Ya, anak-anak teacher yang ada di rumah juga stop. Jangan katakan engkau tidak diberkati Tuhan. Semua Tuhan memberikan berkat. Bukankah Tuhan katakan, bahkan orang fasik saja, orang yang tidak mengenal Tuhan saja, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Terlebih lagi kita. Apakah Tuhan kasih hujan untuk pilih-pilih orang? Ya, oh ini orang fasik, tidak perlu dikasih hujan. Oh ini orang fasik, tidak perlu dikasih sinar matahari. Semua Tuhan kasih, karena kasihnya. Maka dasar inilah kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk merefleksikan diri. Satu semester ini anak-anak teacher,
Sudah berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima? Tidak terhitung bukan? Apakah bisa kita tuliskan? Teacher percaya tidak akan bisa kita tuliskan berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Setiap detik berkat Tuhan kita rasakan. Amin. Setiap detik berkat Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Jadi bagi teacher kita terlalu naif kalau kita lupa mengucapkan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Nah, yang berikutnya adalah Tuhan katakan di ayat 2, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Di bilangan 6 ayat 26 disampaikan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang ketiga adalah Tuhan memperhatikan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara dengan seseorang, kita menghadapkan wajah kita kepada orang yang berbicara tersebut. Itu buktinya bahwasanya kita memperhatikan orang tersebut. Ketika teacher mengajar di kelas, teacher pasti tegur anak teacher yang tidak menghadapkan wajahnya ke teacher. Artinya dia tidak memperhatikan teacher. Ketika Tuhan mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu artinya Tuhan memperhatikan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, Tuhan perhatikan. Amin. Ya, Bapak Ibu, orang tua murid kami, bahkan anak-anak kami semua yang ada di rumah saat ini, bahkan teacher-teacher yang ada di tempat ini. Apapun yang kita alami saat ini Tuhan perhatikan. Saya betul-betul di dalam pembelajaran daring ini saya tahu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan-pergumulan mungkin yang kita lakukan, bahkan pengorbanan sekalipun. Ya, orang tua berjeli lelah mendampingi anak-anaknya supaya proses pembelajaran boleh berlangsung. Bahkan teacher-teacher semua juga berusaha bekerja keras, memberikan yang terbaik supaya proses pembelajaran juga berlangsung. Dan saya percaya Tuhan memperhatikannya. Tuhan memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Betapa kita bangga kepada Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan kita. Dalam setiap tetesan air mata kita Tuhan perhatikan. Dalam setiap kesusahan kita Tuhan perhatikan. Bapak Ibu orang tua murid yang ada di rumah, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan atau kesusahan. Atau bahkan sudah tidak kuat lagi mendidik anak saya ini. Karena anak saya ini sudah keterlaluan. Bukan anak lagi yang takut sama saya, tapi saya yang takut sama anak. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan. Tuhan peduli. Mari berlari kepada Tuhan. Itulah dasarnya kita menaikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan kita. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ya, di ayat 7 katakan tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Saya mau katakan kepada semua anak-anak teacher, hari ini kamu akan menerima hasilmu selama 1 semester ini. Ya. Hasilmu yang kamu lakukan selama 1 semester ini. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka hasil yang terbaik yang akan kamu terima. Ibu kepala sekolah selalu sampaikan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya. Ya, hasil tidak akan pernah begitulah. Pokoknya ibu kepala sekolah sering sampaikan seperti itu. Ya. Dan saya mau katakan itu sangat betul. Jika anak-anak teacher 1 semester ini bersungguh-sungguh, inilah hasilmu. Banggalah pada dirimu, terutama kepada Tuhan yang memberkati engkau. Ya. Jadi anak-anak teacher, mari semua sama-sama kita menaikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. 1 semester ini banyak pergumulan kita, banyak persoalan yang mungkin kita hadapi, tapi kita bisa lalui, bisa lewati semua. Kenapa? Karena Tuhan baik. Saya percaya semua warga sekolah Harapan Bangsa ada dalam perlindungan Tuhan. Bukti nyata semua kita baik-baik saja. Amin? Amin. Semua kita baik-baik saja. Kita tidak mendengar satu kabar apapun dari warga sekolah Harapan Bangsa. Semuanya baik-baik saja. Praise the Lord. Puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan.
Baiklah anak-anak teacher, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Sepanjang pembelajaran semester ini, di tahun ajaran 2020-2021 ini, kita melihat penyertaan Tuhan. Kita melihat pertolongan Tuhan. Jadi teacher menghimbau kita semua, mari kita sama-sama naikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang mau teacher bacakan di Mazmur 9 ayat 1-2 katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Allah telah mengasihi kita, Allah telah memelihara kita, Allah telah menyertai dan memperhatikan kita. Bagaimana dengan respon kita? Jadi saya mengundang kita semua, mari kita memberikan hati kita untuk menaikkan nyanyian syukur seperti pemazmur katakan, seperti pemazmur lakukan. Mari kita sama-sama lakukan itu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tidak bisa kita kerjakan di luar Tuhan. Dan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan menikmati setiap karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih, itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan akan mencari kekuatan baru bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sangat baik bagi kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Satu semester Tuhan kami boleh lalui, boleh memulai pembelajaran dan boleh mengakhirinya di semester ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami naikkan nyanyian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Teruslah Engkau memberkati sekolah kami ini Tuhan. Biarlah sekolah kami ini menjadi wadah, menjadi tempat, membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk datang kepada Tuhan. Setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Orang tua murid kami yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini, diberkatilah mereka Tuhan. Dalam pergumulan mereka ditolong mereka Tuhan. Dalam kesesakan mereka Tuhan dibebaskan. Dalam kesusahan mereka Tuhanlah yang menjadi penolong mereka. Sebab kami tahu warga Sekolah Harapan Bangsa ada dalam rencana Tuhan. Warga Sekolah Harapan Bangsa ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan telah buktikan dan Tuhan telah nyatakan dan Tuhan telah pelihara kami semua. Dan kami mau katakan Tuhan Yesus terima kasih Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Segala kemuliaan, segala pujian, hormat hanya milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pelita Kemuliaan Indonesia, atau yang disingkat YAPKIN, Pastor Jimmy Loho MA, Komite Sekolah Harapan Bangsa Batam, Bapak Minto Widodo, serta Bapak Ibu orang tua, wali siswa, dan seluruh siswa dari tingkat SD sampai SMP, yang selalu kami doakan agar senantiasa sehat, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021 dan sesuai dengan jadwal pembagian rapot atau penyerahan laporan hasil belajar siswa yang akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 18 Desember 2020, maka dapat kami laporkan tentang progresivitas dan pencapaian hasil kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan secara virtual pada masa pandemik ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya dengan segala kerendahan hati, saya atas nama seluruh tim pengajar dan staf Sekolah Harapan Bangsa Batam mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pelita Kemuliaan Indonesia yang menaungi kita dan selalu memberikan dukungan dan arahan agar Sekolah Harapan Bangsa Batam
bisa terus maju dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang tua dan siswa, terutama di dalam hal pelayanan secara rohani sesuai dengan visi dan misi, mempersiapkan generasi usia 4 sampai 14 tahun menjadi generasi yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Selanjutnya juga kepada wali kelas dan seluruh guru yang tak pernah berhenti berjerih lelah mengajar dan melayani murid-murid dalam kondisi yang cukup darurat. Guru telah berjuang dengan sungguh-sungguh mengusahakan semua yang terbaik bagi putra-putrinya. Layaklah mereka menerima gelar sebagai pahlawan masa depan. Selanjutnya, ucapan syukur dan terima kasih juga kami sampaikan kepada wali kelas dan seluruh guru yang tak pernah berhenti berjerih lelah mengajar dan melayani murid-murid dalam kondisi yang cukup darurat. Guru telah berjuang dengan sungguh-sungguh mengusahakan semua yang terbaik bagi putra-putri didiknya. Layaklah mereka menerima gelar sebagai pahlawan masa depan. Dan tak akan pernah kami lupakan juga ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada seluruh Bapak Ibu orang tua, wali siswa yang juga tidak kalah berjuang untuk putra-putrinya, baik dalam hal mengorbankan dana, waktu, dan tenaga, terutama dalam masa pandemik ini. Para orang tua banyak yang menyatakan lelah dan depresi karena harus mendampingi langsung putra-putrinya belajar dan mengerjakan tugas. Ingatlah bahwa jerih lelah Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Tentu juga pada saat mendampingi anak-anak belajar di rumah, sebagian besar kita menjadi tidak sabaran dan beberapa menjadi hilaf dengan kata-kata, bahkan pukulan. Inilah saatnya kembali rekonsiliasi. Bapak dan Ibu boleh meminta maaf kepada anak-anak agar hal-hal yang sudah terjadi tidak meninggalkan luka yang diingat sampai mereka dewasa nanti. Untuk anak-anak yang teacher cintai, teacher ucapkan selamat sudah melalui semester 1 ini dengan baik. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Patutlah kita semua bersyukur. Dan sebentar lagi kalian akan mendapatkan hasil belajar atau rapot semester 1. Apa yang tercantum di sana itu adalah hasil dari setiap usaha yang kalian telah lakukan. Sedikit usaha, kecil hasilnya. Banyak usaha, besar hasilnya. Tidak berusaha, tidak ada hasilnya, atau gagal. Bapak Ibu terkasih, berikut saya akan membacakan hasil belajar siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama Harapan Bangsa Batam. Yang pertama, siswa berprestasi. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya saya akan membacakan hasil belajar siswa SD sampai SMP Harapan Bangsa Batam. Yang pertama, siswa berprestasi. Kelas 1 A1 untuk peringkat pertama Winahyu Kinanti Jati Tesi. Peringkat kedua, Clarencia Rosma Ulina Hutagalung. Peringkat ketiga, Dominico Rafael. Kelas 1 A2, Brian Fernando Pakpahan. Peringkat kedua, Casey Natania Sitorus. Peringkat ketiga, Cristiano Alfandi Salempang. Kelas 2 A1, peringkat 1, Elfrat El Nathan Sihombing.
Peringkat 2, Natalie Holly C. Marpaung. Peringkat 3, Alfonsus Roni R. Sitanggang. Kelas 2A2, peringkat 1, Delvina Yeninta Boruginting. Peringkat 2, Apriyanto Hutasoit. Peringkat ketiga, Catherine E. Silaban. Kelas 3, A1, peringkat 1, Kristalen Hartwell. Peringkat 2, Blessy Anoa Nainggolan. Peringkat ketiga, Leticia Veriona Situmorang. Kelas 3A2, peringkat 1, Dian Ratri. Peringkat 2, Sostenes Amos William M. Peringkat ketiga, Cantika Sari Silalahi. Kelas 4, A1, peringkat 1, Aurel Saviera Baratiku. Peringkat 2, Joan Felicia Surungalan Sitorus. Peringkat ketiga, Setiani Michelle Sitorus. Kelas 4A2, peringkat 1, Noel Yoel Ayal. Peringkat 2, Isabel Anastasia Silitonga. Peringkat ketiga, Berlin Christopher L. Kelas 4A3, peringkat 1, Natania Arnelisa Simanjuntak. Peringkat 2, Billy Samuel Mulder. Peringkat ketiga, Misela Panjaitan. Kelas 5A1, peringkat 1, Tessa Kristia Nika Kianoy. Peringkat kedua, Kalista Teona Simanjuntak. Peringkat ketiga, Mikael Evan Bagaskara. Kelas 5A2, peringkat 1, Flavel Davis. Peringkat kedua, Gideon Dwi Sanusi Sihombing. Peringkat ketiga, Ardianto Nugroho. Kelas 5A3, peringkat 1, Sane Benedik. Peringkat kedua, Jeheskiel Gultom. Peringkat ketiga, Alvin Anugrah Napitupulu. Kelas 6A1, peringkat 1, Tiska Regina Siagian. Peringkat 2, Christopher Sinaga. Peringkat ketiga, Marcia Amelia. Kelas 6A2, peringkat 1, Sepania Hutajulu. Peringkat 2, Samuel White Steven Sirait. Peringkat ketiga, Glenn Markus Panjaitan. Kelas 6A3, peringkat 1, Aurelia Anastasia S. Peringkat 2, Rafael Jeskiel Timothy Oro. Peringkat ketiga, Ferdin Alvino Pardede. Ditetapkan di Batam tanggal 15 Desember 2020, Kepala Sekolah Labora Ishak. Untuk tingkat sekolah menengah pertama Sekolah Harapan Bangsa Batam, berikut adalah daftar nama-nama peserta didik yang berprestasi pada semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Kelas 7, peringkat pertama, Aldora Elora Mulder. Peringkat kedua, Michelle Kesia Situmeang. Peringkat ketiga,
Marvel Dolok Saribu. Kelas 8. Peringkat pertama, Jose Timothy Chiang. Peringkat kedua, Ruth Atalia Bernike Kristi. Peringkat ketiga, Evata Abisail Hawido. Kelas 9A1. Peringkat pertama, Salsya Stefani Bella Pasaribu. Peringkat kedua, Betaria Esther Sinaga. Peringkat ketiga, Yonatan Maruli Tua Selamat. Kelas 9A2. Peringkat pertama, Agustinus Pandapotan Lubis. Peringkat kedua, Alberto Tampu Bolon. Peringkat ketiga, Agnes Yohana Simanjuntak. Ditetapkan di Batam tanggal 15 Desember 2020, Kepala Sekolah Labora Ishak. Selanjutnya saya akan menyampaikan jumlah siswa yang remedial. Disebabkan karena siswa yang bersangkutan tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pada semester 1 yang diselenggarakan secara virtual dan juga belum mengikuti penilaian akhir semester. Jumlah siswa yang remedial di tingkat sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah 33 siswa. Di tingkat SMP, jumlah siswa yang masih harus mengikuti kegiatan remedial atau perbaikan nilai sebanyak 30 siswa. Anak-anak yang teacher kasihi, hari ini semua siswa akan mendapatkan rapot. Rapot akan dibagikan secara virtual. Siswa yang remedial akan diberikan raport sementara dan diharapkan supaya orang tua dapat segera berkoordinasi dengan wali kelas agar putra-putrinya dapat segera mengikuti remedial atau perbaikan nilai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam sambutan penutupan semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Kiranya hal ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di semester depan, tanggal 11 Januari 2020. Kita semua berdoa supaya pandemi dapat segera diatasi, sehingga pembelajaran tatap muka dapat kita laksanakan kembali di sekolah kita mulai tahun depan. Apabila ada hal-hal penting yang berkenaan dengan rencana tatap muka, kami akan menginformasikannya secara proporsional kepada Bapak Ibu sekalian. Dan pada bagian yang paling terakhir kami sampaikan bahwa Sekolah Harapan Bangsa Batam telah menerima siswa baru untuk tingkat mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP, dan untuk mendapatkan penawaran harga yang sangat khusus sudah berlaku di bulan Desember, yaitu hanya sebesar 2 juta saja. Pada bulan Januari biaya pendaftaran akan naik menjadi 3.500.000 rupiah. Harap Bapak dan Ibu tidak melewatkan kesempatan ini. Pada akhir kata sambutan yang saya sampaikan, di momen yang sangat berharga pada saat ini, saya mewakili semua guru-guru di Sekolah Harapan Bangsa mengucapkan selamat merayakan Natal dan menyambut tahun baru pada tahun 2021. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan selalu menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, orang tua siswa kami.
dan seluruh siswa-siswi SD SMP Harapan Bangsa. Puji Tuhan, seremoni penutupan semester ganjil telah terlaksana dengan baik. Teacher akan menyampaikan pengumuman untuk kita pada hari ini. Kembali kami baik kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf Harapan Bangsa mengucapkan congratulations, selamat kepada siswa-siswi kami yang meraih prestasi terbaik pada semester ganjil ini. Yang kedua, pada hari Jumat, hari ini tanggal 18 Desember 2020, dimulai pukul 9 WIB, dilaksanakan penyerahan rapot siswa secara virtual. Dan pada sore harinya, pukul 18 sampai 20 WIB, akan ditayangkan pentas seni kelas kecil. Yang ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 18 sampai 20 WIB, akan ditayangkan pentas seni kelas besar dan SMP di Facebook Sekolah Harapan Bangsa secara live streaming. Yang keempat, libur semester 1, libur Natal dan Tahun Baru, dimulai dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021. Yang kelima, siswa belajar kembali di semester 2 pada hari Senin 11 Januari 2021. Yang keenam, Bapak Ibu orang tua siswa kami, pada bulan Desember ini Sekolah Harapan Bangsa telah membuka pendaftaran untuk siswa baru, dan pada bulan Desember ini kami memberikan diskon melebihi dari 50%. Mari Bapak Ibu orang tua siswa kami segera daftarkan putra-putri kita di Sekolah Harapan Bangsa. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak murid Sekolah Harapan Bangsa, baik dari SD maupun SMP, kita bersyukur kita telah boleh mengikuti ibadah penutupan semester 1 tahun pembelajaran 2020 dan 21. Kita bersyukur untuk semua yang telah kita dengarkan, dan saya percaya bahwa kita semua tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, baik Bapak, Ibu, juga anak-anak, dan yang mungkin anak-anak yang belum mendapatkan rapot oleh karena harus menyelesaikan remedial. Kita berdoa biarlah Tuhan Yesus menolong untuk setiap orang tua untuk bisa dapat berkoordinasi dengan sekolah, sehingga anak-anak kita semuanya dapat mengikuti remedial dan mendapatkan hasil yang baik untuk kelanjutan meneruskan di semester yang kedua, semester genap di tahun 2021. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, bersama dengan anak-anak murid yang kami kasihi, kita akan berdoa oleh karena kita telah mengakhiri ibadah penutupan semester ganjil pada tahun ini. Mari saya mengundang kita semua untuk tutup mata dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa telah memberkati proses belajar mengajar di semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021 Tuhan Yesus. Walaupun proses belajar mengajar hanya melalui virtual, tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada banyak pembelajaran-pembelajaran yang dapat diserap oleh anak-anak kami. Walaupun mungkin mereka merasa tidak nyaman oleh karena
hampir 1 semester ini tidak mengadakan pertemuan tatap muka langsung. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus menolong sehingga semuanya dapat menikmati proses belajar ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus tolong sehingga COVID-19 yang melanda bangsa kami ini dapat teratasi. Sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah untuk membuka tahun depan pada bulan Januari tatap muka ini bisa dapat dilakukan. Tuhan, kami percaya hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kami. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan masalah ini. Dan kami percaya Tuhan berhikmat pada pemerintah kami untuk mereka dapat juga menyiapkan vaksin sehingga semuanya dapat diatasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali kami boleh mengadakan ibadah penutupan semester ganjil ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan telah hadir di dalam acara kami ini Tuhan. Dan kami akan akhiri acara ini bersama dengan orang tua murid dan para murid yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus juga datang dan memberkati orang tua dalam pekerjaan dalam usaha mereka. Atas anak-anak kami juga Tuhan datang dan memberkati mereka sehingga mereka tetap bertumbuh dengan baik. Baik pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan fisik mereka, pertumbuhan intelijensia mereka, sungguh semuanya dapat bertumbuh dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami, biarlah anak-anak kami tetap terlindungi dari setiap panah-panah iblis, dari ilah-ilah zaman ini Tuhan Yesus, yang mudah untuk merusak anak-anak kami. Kami mohon biarlah bungkusan darah Tuhan Yesus, kemampuan ilahi, ada iman yang kuat yang Tuhan taruh pada anak-anak kami, sehingga mereka dapat berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dunia yang dunia tawarkan kepada mereka, baik itu melalui tontonan, baik itu melalui apa yang mereka dengar Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka juga Tuhan jaga dari setiap kelakuan-kelakuan yang tidak baik, mungkin dari teman-teman mereka juga Tuhan Yesus, sehingga mereka juga dapat memilih teman-teman yang akan membangun iman mereka, yang akan membangun karakter mereka, sehingga memiliki karakter Kristus dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati Tuhan anak-anak kami, tutup bungkus dan lindungi mereka, juga orang tua, sekolah kami ini diberkati Tuhan Yesus juga di dalam proses kelanjutan untuk proses belajar di semester selanjutnya. Berkati para teacher-teacher, berkati yayasan kami, Pastor Jimmy Loho sebagai ketua yayasan Pelita Kemuliaan, Tuhan beri hikmat dan berkati sehingga akan terus boleh memimpin sekolah ini bersama dengan teacher Labora sebagai kepala sekolah. Tuhan Yesus selalu memberi hikmat dan kemampuan ilahi buat mereka untuk memimpin sekolah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk semua proses belajar mengajar, untuk semua yang boleh anak-anak kami alami. Bahkan para teacher-teacher, biarlah semuanya Tuhan Yesus akan sempurnakan. Dan pagi hari ini kami akan mengakhiri pertemuan kami. Ibadah kami akan akhiri. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami mohon biarlah Tuhan Yesus dengan segala kemurahannya, dengan segala kebaikannya, menganugerahkan berkat-Mu turun atas anak-anak kami dan orang tua, bahkan seluruh teacher, semua yang terlibat di Sekolah Harapan Bangsa ini Bapak. Anak-anak yang kami kasihi bersama orang tua, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau baik sekali. Engkau baik yang telah memberkati sekolah kami, memberkati anak-anak kami, orang tua, para teacher-teacher, yayasan, dan semua yang terlibat di sekolah ini Bapak. Turunlah berkat-Mu atas semua kami Tuhan. Bahkan kompleks sekolah ini diberkati Tuhan. Tuhan memperhadapkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia
damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati anak-anak murid Sekolah Harapan Bangsa, orang tua murid, bahkan para teacher, dan semua yang terlibat di Sekolah Harapan Bangsa ini. Glory Tuhan Yesus. Glory Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua anak-anak, orang tua murid, dan semua teacher-teacher yang juga ada di sekolah ini, dengan iman kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Untuk anak-anak murid Sekolah Harapan Bangsa bersama dengan orang tua, juga para guru-guru, para teacher-teacher. Haleluya. Amin.